hadirat yang kami muliakan, terutama para remaja yang kami sayangi. Kalau kita membicarakan nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangan. Lebih-lebih mensyukurinya. Tuhan sendiri menyatakan dalam Quran-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, pasti dia dapat menghabiskannya. Apalagi mensyukurinya. Tapi para hadirin yang kamu yakin, manakala orang tahu akan nikmat, pasti dia ada kehendak untuk mensyukuri. Apabila orang tahu nikmat lebih banyak, otomatis lebih banyak syukurnya. Apabila orang tahu nikmat yang lebih mantap, lebih bernilai atau nilainya nikmat, otomatis dia syukurnya lebih bermutu atau lebih tinggi. Karena itu banyak ayat Quran yang menyatakan bahwa supaya kita senantiasa memikir atau menggunakan pikiran kita untuk menggali rahasia-rahasia alam dan khususnya menggali privasi kita masing-masing. Apa yang terkandung di pribadi? Nikmat apa saja, berguna apa saja. Para hadirin dan hadirat yang kamu muliakan, kiranya mesti ingat, innakan awal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sungguh pendengar, penglihatan, hati, ini semua akan dimintai pertanggungjawab besok di hari kiamat. Bahkan ada suatu hadis yang menyatakan bahwa nanti di hari kiamat orang tidak diperkenankan berubah atau pindah dari tempat itu sebelum dimintai pertanggungjawab, yaitu mengenai umurnya sekian puluh tahun. Ini jelas apa saja. Sekalipun hanya satu detik, ini dimintai mana yang satu detik, mana yang satu jam tidak ada, mana yang satu hari, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali kita anggap sepi. Ayat satu insanu air untuk kasusnya. Apakah manusia itu menganggap sepi, tidak ada apa-apa? Kalau sudah mati biar tidak ada apa-apa. Jangan. Sungguh nanti terjadi apa-apa yang jauh lebih jelas daripada apa yang kita alami waktu kita di dunia, daripada apa yang kita renungkan, kita pikirkan. Soal rezeki, dari mana rezeki ini? Apa itu soal ekonomi? Dan caranya bagaimana? Cara yang salah atau cara korupsi atau menyalahgunakan dan lainnya tidak halal. Ini diminta pertanggungan. Pengeluarannya juga diminta pertanggungan. Bagaimana pengeluarannya? Apakah ini pengeluaran yang untuk linasi dengan sihat-sihat atau memang betul-betul lillah-lillah? Ini juga diminta pertanggungan secara hati-hati. Bahkan diberi nafsu ini diminta pertanggungan. Kamu dulu saya beri nafsu. Yang maksudnya ini suatu kendaraan yang tapi apa betul sudah untuk manfaatkan untuk berangkat ke fakirul Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah untuk salah gunakan untuk linafsi nafsi. Nafsu yang bermacam-macam tabiatnya, tabiat bahimiyah, binatang buas, syaitoniah, rububiyah atau anamiyah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya alhamdulillah, setelah kita
ikut mengamalkan sholat Aisyah. Alhamdulillah, ini laporan dari ribuan kawan Aisyah. Padahal semua sama. Alhamdulillah, serentak kami ikut mengamalkan dan menjalankan sholat Aisyah jauh lebih maju, lebih baik daripada sebelumnya. Sekalipun masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Malah ada yang lakukan, kalau begini, lantas bagaimana ibadah saya yang dulu-dulu itu? Dan bisa jadi, kan ini bisa sedikit yang mengatakan itu. Ya memang, soalnya bila ini penting sekali. Saya Imam Ghazali, malamnya tahul fil minahaya, karena musiran al-abair, wain amilan ma amila dua walaya. Barang siapa yang belum mengetahui ilmuku ini dengan konsekuen akhirnya diamalkan, bukan teori saja, dia berdosa besar. Sekalipun ibadahnya seperti apa saja, bagaimana banyaknya, bahkan makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya pula. Makin banyak ilmunya, makin banyak dosanya pula. Kata Imam Ghazali. Ya memang kalau kita pikir begitu, yaitu kalau tidak lelah ini malum, otomatis segala ibadah yang dijiwai oleh lelah, ini semua bukan ibadah, itu namanya kan mas, yaitu mengecek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu ibadah pengabdian untuk disalahgunakan. Ini kan suatu cara kasar, boleh dikatakan suatu ejekan atau penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal gila, jika orang tidak ada rasa gila waktu mengamalkan suatu amalan atau perbuatan itu, otomatis ini diadu. Saya begini, saya begitu. Para hadirin, bukankah ini suatu ujub dan mungkin ada kata berbeda. Ujub atau membanggakan. Ini suatu perbuatan yang merusak ibadah. Artinya ibadah yang ada ujubnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya kalau tidak diterima begitu saja, tapi di samping tidak terima, ibadah yang didasari ujub ini nanti dijadikan siksa untuk menyiksa pada orang yang bersangkutan. Dan di samping ujub, pada umumnya ada takaburnya. Umpama ya maaf, saya bicara di sini atau membaca Quran di podium, itu karena kaki hadirat mendengarkan, otomatis saya yang membaca, orang hadirat yang mendengarkan. Kalau merasa begini, otomatis ini rasa takabur, rasa ujub ini otomatis, dan rasa riya ini. Bahkan berhati-hati, kalau tidak hati-hati, perasaannya sudah lillah-lillah, tapi sebetulnya lillah-lillah itu mungkin sekali berhati-hati. Mungkin sekali. Maka ya maaf, mari kita sering mengadakan introspeksi atau makin mendalam penelitian. Karena mungkin sekali perasaannya sudah lillah-lillah, tapi sungguhnya malah terbalik ini. Ya kalau tidak lama lantas ketahuan atau tahu atau merasa lillah-lillah palsu. Kalau tahu-tahu sudah dijatuhi Israel ini nanti bagaimana? Sangat berat sekali. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Ya Alhamdulillah. Kita mengamalkan suatu Aisyah maupun menyiarkan secara gampang, dalam cara praktis. Dan selawat ini sekalipun ada ibadah yang lebih baik daripada selawat, yaitu salat. Tapi selawat ini mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Di antaranya ciri khas yaitu sekali membaca selawat spontan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah
alangkah bahagianya orang yang mendapat syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah celakanya orang yang tidak disyafaati oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.